Bismillahirrahmanirrahim. Kita buku dulu. Nanti biar prakteknya ke sini. Baik, di buku 1 ini kita belajar yang pertama adalah tentang huruf hijaiyah dan posisinya di mana. Posisinya ada di 3 ya. Sebenarnya ada 5, tetapi di buku ini kita buat 3 dulu. Karena huruf hijaiyah kebanyakannya di situ. Tenggorokan, lidah, kemudian bibir. Di tenggorokan ngambil 6, bibir 4, kemudian lidah berapa? 18. Ya. 6 dengan 4 10, 18 28. Minus alif. Kemudian tenggorokan kita bagi 3, tenggorokan pangkal, tengah, ujung. Pangkalnya aha, tengahnya a dengan ha, ujungnya gho dengan kho. Kemudian lidah kita bagi 3, pangkal, tengah, ujung. Pangkalnya koka, tengahnya jasaya. Nah, ujungnya paling banyak tapi ada tambahannya pinggir ya, huruf pinggir lidah yaitu do. Nah, ujung lidah nempel ke ujung gigi seri atas sa, da, do. Ujung lidah nempel ke tempat tumbuhnya ta, da, to. Ujung lidah nempel ke gusinya di atas la, na, ro. Ujung lidah tempel ke gigi bawah za, sa, so. Itu huruf-huruf hijaiyah ya yang masuk ke makhraj. Kemudian huruf hijaiyah juga ada tanda bacanya. Tanda bacanya itu ada fathah, ada harokat ya, ada harokat, ada sukun, ada tasdid. Bagaimana cara baca harokat? Harokat ada berapa semuanya? Ada 3, ada fathah, ada kasrah, ada dhammah ya. Kasrah, fathah, dhammah atau fathah, kasrah, dhammah. Nah, dhammah ini cara bacanya dimonyongkan mulutnya biar bunyi u-nya jelas terbaca u ya, u. Kemudian tadi lupa belum dibahas ya. Huruf hijaiyah yang ada di tenggorokan, di lidah, kemudian ada di bibir. Ini terbagi menjadi 2 bagian. Ada huruf yang bunyinya a, ada yang bunyinya o, ya kan? Aha, aha, go, kho tuh. Nah, dari sini kita bagi menjadi tebal dan tipis. Huruf tipis apabila dibacanya a, tebal dibacanya o. Jadi bacanya o. Tipis dan tebal. Kemudian cara bacanya ada bentuk mulutnya tuh. Bentuk mulut untuk yang tipis ditarik. Jadi a-nya itu bukan a mangap ke atas, tapi ke pinggir. Itu untuk a-nya tuh. Ya sekalipun enggak tarik-tarik banget gitu ya. Ya seininya saja. Kemudian untuk yang bunyi o, mulutnya enggak ditarik, biasa aja. Dan tidak dimonyongkan. Ketika kita bilang go, kho, so, to, mulutnya itu tidak perlu dimonyongkan. Monyong itu cuma 1, yaitu dhammah kalau harokat, kalau huruf waw. Karena dhammah dengan waw ini dia mirip. Dhammah itu sebenarnya diambil dari waw gitu ya. Jadi u alladzina amanu lau, begitu. Kemudian cara baca sukun. Cara baca sukun terbagi menjadi 2. Ada yang mengalir, ada yang tidak mengalir. Yang tidak mengalir hurufnya sedikit, itu yang kita ingat. Ada berapa? Baju di toko ataka ada 8. Baju di toko ada 5, ataka ada 3. Jadi 5 dengan 3 8. Berarti sisanya yang mengalir ada 20 huruf. Ya, 20 huruf paling banyak. Nah, mengalir ini ada mengalir suara, ada mengalir nafas gitu. Yang maksud dengan tidak mengalir di sini tidak mengalir suaranya. Karena ada huruf di antaranya yang tidak mengalir apa? Baju di toko ataka ya. Ataka ada ta dengan kaf. Ta dengan kaf tidak mengalir secara suara, tetapi secara nafasnya dia ada at, ya kan? Ada mengalir ak gitu. Ak, at itu mengalir nafasnya. Kalau kolkolah, baju di toko itu nanti masuk ke kolkolah. Kolkolah kita bagi 2. Hurufnya baju di, itu tipis apa tebal? Baju di tipis. Toko
tebal. Kata para ulama, bunyi pantulan itu mendekati fathah. Jadi kalau ba, ja, da berarti aba, aja, ada ke situ. Tapi to dengan kof saat difathahkan bunyinya apa? To, ko, kan? O dia, sehingga bunyinya ato, ako, bukan ate, ake. Karena kalau bunyi ate, ake, jadi nantinya tipis. Jadi saat kita baca kul a'udzu birabbil falaq, bukan falak, falaq. Artinya mulut kitanya biasa tuh, mulutnya karena dia huruf tebal. Ato, bukan ate. Ya, kalau ate berarti ditarik sama kita mulutnya jadi tipis. Jadi bunyi pantulannya itu seperti itu. Jadi iqo bukan iqra, tapi iqra gitu. Jadi pantulan seperti itu. Kemudian ada tasdid. Cara baca tasdid gimana? Nah, ditahan dengan ditekan. Ya, ditahan tekan. Yang ditahan dua huruf saat tasdid itu, yaitu nun dan mim. Anna, ya kan? Wa amma yang kita sebut dengan gunnah musyaddadah. Sisanya ditekan aja. Khairul lakum. Apalagi itu? Ya banyak contoh tasdid ya. Tasdid selain nun dan mim ditekan saja. Iyyaka, tidak boleh dibaca iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dia nggak ditahan di situ. Yang ditekan saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Ya, dia tidak, pokoknya tidak ada ditahan. Jadi kayak baca yang lain aja gitu. Cuma ya itu dia punya sifat apa? Mengalir apa itu? Kalau sifat huruf yang mengalir suara ada berapa? Suara hamas dan nafas. Suara itu mengalir nafas. Rikhwah, syiddah dengan bainiyah. Ya, masuknya kemana? Lin bainiyah itu lin umar. Lin umar, lin lam dengan nun, umar ain mim ra, ada 5 tuh. Ya, masuknya berarti ke rikhwah. Ya, karena dia tidak ada di syiddah kan? Syiddah cuma yang tadi, wujud toko ataka. Ya, berarti dia ada mengalirnya. Jadi tidak, ketika kita baca iya itu tidak tajam iya, tapi iya karena dia ada mengalirnya. Ya. Sama ketika waladdallin, al juga ada mengalirnya di situ kan? Karena dia masuk ke lin umar, mengalir sedikit. Ya. Waladdallin, alirkan dikit baru lin. Enggak cepat-cepat begitu. Jadi ikuti sifat-sifatnya. Kemudian selain itu tasdid sudah tanwin. Kalau tanwin bacanya an, in, dan un. Nah saat baca un itu ada 2 huruf kan? U dengan nun. Tanwin itu pernah kita sampaikan definisinya. Tanwin adalah nun sukun. Nun sukun yang ada di akhir kalimat isim. Dibaca tetapi tidak ditulis. Saya ingat nggak tuh definisinya? Dulu kayaknya udah, kalau tidak salah ya. Sudah kita sampaikan. Jadi nun tanwin itu adalah nun, masjidun. Kalau dituliskan pakai tanwin un, tapi sebenarnya ada nun tuh, dun, karena ada nunnya. Tapi dia dibaca tapi tidak ditulis. Ditulisnya pakai tanwin. Nah, sehingga kalau ada 2 di situ, ada u hamzah, ada nun sukun, maka cara bacanya un, digabungkan u en un, adza bun, syai'un, terus apa lagi? Masjidun, nah gitu. Monyong kemudian ditarik. Itu cara baca tanwin. Ya. Kemudian kita kemarin sampai di lin ya. Kalau lin itu dalam apa? Silakan dilihat.
Lin itu fathah bertemu dengan waw dan ya. Sehingga bacanya au dengan ai. Ya. Untuk lin dia lebih dekat kalau kita tulis pakai bahasa Indonesia, huruf Indonesia. Au itu a dengan w. A dengan w. Bukan a dengan u, bukan au. Karena ada khawatirnya ada kelamaan a-nya tuh. Au. Ini au. Au. Kemudian a dengan y yang ai itu bagusnya atau lebih dekatnya a dengan y, ai, bukan a dengan i. Ya, ai. Jadi au ai. Au ai, hau hai, au ai, hau hai. Nah gitu. Gau goi. Nah, begitu. Nah, di sini ada penjelasan di bawah. Kalau yang buku yang di saya, itu ada nggak penjelasan? Nggak ada ya? Dan itu udah direvisi. Fathah bertemu waw sukun dibaca dengan cara memonyongkan mulut saat masuk ke huruf waw. Jadi saat kita bunyi au, maka mulut kitanya ke depan. Kan dia waw kan? Au, lau, hau, monyong. Lau kanu, lau ke depan. Karena kalau enggak ke depan nanti bunyinya o nantinya. Lau. Lau kanu, lau. Ini lau dimonyongkan. Kemudian fathah bertemu iya sukun dibaca dengan cara mendatarkan mulut saat masuk ke huruf ya, ai. Karena dia ya itu huruf datar kan? Ai. Mulutnya datar, huruf tipis dia. Ai. Au, ai. Au, ai. Au, ai, ya. Jau, jai. Ah gitu. Itu baca lin. Nah, nanti prakteknya itu lihat di latihan 1. Kalau latihannya kayaknya nggak saya rubah ininya. Yang pertama apa di situ kotak pertama? Nah, berarti sama ya. Ro'auka. Ro'auka. Bukan ro'auka, ro'auka. Itu u-nya kepanjangan. Ro'auka. Ya, yatanahawna. Itu. Pas ini yang ai fa'ainama, bukan fa'ainama. Fa'ainama itu kan jedanya terlalu ini tuh. Tapi fa'ainama. Jadi dia lebih dekat ke au, a dengan w ya, dengan ai, a dengan y temannya. Kahai, su'aibu, haitsu, ghaira. Jadi lebih dekat ke situ ya. Dulu kita tulisnya a dengan u, a dengan i tuh. Au dengan ai itu loh tuh. Tapi kita revisi kalau tidak salah di buku setelahnya kita kasih penjelasan au pakai a dengan w, ai pakai a dengan y. Ya. Kemudian berikutnya kita sedikit-sedikit aja review doang. Halaman berikutnya itu tentang apa di situ? Tanwin. Sukun. Sukun berarti udah materinya. Sukun itu terbagi menjadi 2, mengalir dan tidak mengalir. Udah tadi. Ya. Nah, prakteknya saja hati-hati, terutama ghoin. Banyak orang ketika ghoin sukun dipantulkan. Ghoiril magh. Banyak yang kayak gitu. Ghoiril maghdu. Tanda kan mengalir. Atau di surah apa itu? Yugni anhu. Apa tuh yang yugni itu? Yugni wa makasab. Bukan ya? Agna anhu malu makasab. Saya sangat al-hab. Iya tah. Oh ya berarti surah ini ya, Al-Lahab ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma auna. Itu. Ada orang yang bacanya ma auna anhu. Auna ma auna anhu. Itu kan mantul dia kan? Harusnya mengalir. Ma auna anhu. Auna anhu. Jadi gimana caranya biar tidak mantul itu?
Jadi lidahnya jangan dilepas. Di situnya langsung nah. Kalau lam alhamdu alha jangan lepas tuh. Ghainnya jangan lepas. Kalau dilepas kalau dilepas pasti mantul. Tuh. Kalau dilepas mau. Kalau dilepas. Maka jangan lepas anhu gitu habisin. Karena dia punya sifat mengalir kan. Sekalipun tidak banyak ya, tapi dia mengalir. Alhamdu an'amta amnya jangan lepas. Kalau dilepas amta. Kalau dilepas tuh ini jangan amta ghairil maghdu jangan maghdu. Kalau maghdu itu berarti dilepas. Ini perlu dilatih. Kenapa perlu dilatih? Karena biasanya kita merasa nggak mantul kata kita. Mana mantulnya? Tapi pas dengerin ke orang kedengaran mantulnya. Ya, terkadang mantulnya kecil. Ya, makanya penting talaki itu penting. Maksudnya kita ngaji ada yang ngedengerin itu penting. Kenapa? Karena kalau menurut kita mah ya benar-benar saja. Iya, baik-baik aja. Pas ada orang yang ngedengerin, oh ternyata di situ kurangnya. Atau kalau kita mau ngecek, bisa saja kita tilawah sendiri, kemudian direkam. Setelah itu kita dengerin, ada pantulan apa enggak. Nah itu juga bisa. Sambil ngaca. Kalau ngambil ngaca berarti hanya melihat huruf bentuk mulut saja. Tapi suara harus direkam. Ya. Baik. Berikutnya setelah itu apa di situ? Tanwin. Babnya. Tasdid. Nah, tasdid kemarin tadi udah kita sampaikan terbagi menjadi dua, ditahan dan ditekan. Yang ditahan hanya dua huruf saja. Itu nun dan mim kita sebut gunnah musyaddadah. Nah, ditahannya berapa harokat? Nun dan mim. Istilahnya dua harokat. Sama tidak dua harokat ditahan dengan dua harokat panjang? Beda. Kan ada panjang dua harokat itu kan? Yang mad tabi'i, mad badal, mad iwad, mad silah, sugro. Panjang dua harokat. Sama tidak dua harokat itu dengan dua harokat ini? Nah, para ulama sekalipun istilahnya menggunakan istilah dua harokat, tapi kalau dikasih waktu menitan itu, maka yang gunnah musyaddadah dia akan lebih lama daripada yang dua harokat panjang. Qala segitu doang kan? Qala dzalika. Tapi kalau inna wal asri innal insana lafi khusr. Jadi dia kalau dikasih menitan dia akan lebih lama ditahannya daripada yang mad tadi itu. Tapi istilahnya kata para ulama tetap dua harokat aja istilahnya. Cuma prakteknya dua harokat yang ditahan dengan yang panjang itu lebih lama yang ditahan. Dan yang ditahan banyak kan, bukan hanya ini saja. Ini salah satunya. Baik, sudah kita anggap selesai ini. Nanti insya Allah ke praktek saja. Prakteknya di Quran. Setelah itu apa? Alif lam. Tanwin. Tanwin. Tadi sudah kita sampaikan. Tanwin itu fokusnya ada di un. An, in, un. Ya. Di un itu mulut kita saat monyong kemudian tarik un. Adzabun, syai'un dan seterusnya lah banyak ya yang domatain tuh dalam Al-Qur'an. Kalau domatain sama dengan idgham juga. Pokoknya bui asalnya kan bun, ya kan? Bui berarti ditarik kan? Apa contohnya ya? Tanwin ketemu ya tuh. Ya nanti akan ketemu di sini ya. Tanwin ketemu ya dari dhammah maka tertarik. Sama nanti kasusnya ketika dia bentuknya
kaf dhammah ketemu nun banyak kun. Gimana kun? Kun itu berarti tadi kan kun, fayakun, banyak kan kun. Kun. Kun dengan un sama itu. Kun un. Maka saat membaca ing kuntum gitu kan? Ing kuntum. Jadi ku-nya dhammah monyong, an-nya datar lagi, tumnya dhammah lagi, am-nya datar lagi, tum gitu kan? In kuntum ta'lamun gitu. Itu dipraktekkan tuh. Kita jarang-jarang seperti itu ngaji. Nah, setelah kita belajar, kita praktekkan. Sekalipun awalnya mungkin kaku. Ya, awalnya mungkin kaku kita, tapi lama-lama nanti akan terbiasa. Ya, perlu dilatih. Baik, setelahnya masuk ke 3 hukum ya. Alif lam. Ya. Kita masuk ke alif lam. Alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah. Istilah yang lain pernah kita sampaikan juga, bisa saja istilahnya ada ulama yang mengatakan idgham syamsiyah, idhar qamariyah. Karena arti idgham sendiri apa artinya? Menyatu, ya kan? Ketika lamnya enggak dibaca, at-tin berarti idgham tuh. Kalau al-kitab berarti idhar dia karena alnya dibaca. Sehingga ada yang bilang idhar qamariyah, idgham syamsiyah. Tapi kita sudah terbiasa al-syamsiyah, al-qamariyah. Ya. Al-syamsiyah, al-qamariyah hurufnya ada berapa? 15. 15 sama 15 berapa? 14. Karena kalau 15 30. Hurufnya ada 8. Dari mana sisanya? Ya. Jadi kebetulan untuk alif lam syamsiyah qamariyah dia pembagiannya rata. Berbeda dengan hukum itu, ikhfa 15, idgham 6 gitu. Ini pembagiannya rata 14. Tapi kalau kita diminta untuk menyebutkan sebutan yang qamariyah mana saja? Hafal enggak? Ya. Tenggorokan sama bibir. Tenggorokan yang pasti tenggorokan bibir. Itu pasti itu, tenggorokan bibir. Ya, artinya ujung-ujung. Itu udah berapa tuh? Ujung-ujung. Baru 10 kan? Sedangkan huruf 14. Beri 4 lagi. Itu diambil koka. Koka berarti pangkal lidah. Tinggal 2 lagi ya Pak? Jaya. Koka jaya. Nah, untuk syamsiyah kita ambil yang ujung lidah semuanya. Ada berapa ujung lidah? 12. Sadado, tadato, lanaro, zasaso itu udah 12 tuh. Tinggal sya dengan do, syado. Ya. Kalau syamsiyah tambahannya syado, kalau qamariyah tambahannya jaya. Kalau kita hafal skema mudah memahaminya. Tapi kalau nggak hafal skema, saya ngomong kayak gini nih, nggak kebayang kan? Nggak ada di sini di bayangan itu mana gitu. Tapi kalau saya ngomong begini dan kita sudah paham, ini tenggorokan, ini bibir, ya udah langsung sebutin aja tuh. Jadi kalau kita sebutkan huruf alif lam qamariyah, berarti a ha go kho koka. Tambah dengan jaya di lidahnya. Tambah dengan bama wafa. Iya, bama wafa. Kalau ini samsiyah, tadado, tadato, lanaro, zasaso, syado. Atau syado dulu juga boleh. Kalau di sini syado dulu kita buatnya nih. Ya, syado, tadado, tadato, lanaro, zasaso. Jadi ternyata kalau kita hafal susunan makhrajul huruf, ya, insya Allah akan bantu kita untuk mengingat ini diantaranya. Ya, kalau kita tidak hafal, ya susah. Saya dulu nggak hafal-hafal tuh ininya. Nggak pernah hafal saya huruf hijaiyah, huruf samsiyah apa aja, kemudian apa aja, nggak pernah hafal saya. Kecuali setelah kita buat skema, kita buatin baru hafal. Jadi ternyata memang perlu kunci ya, perlu kunci-kunci itu perlu kita ini kan untuk mengikat ilmu. Kalau para ulama dulu mengikat ilmu itu dengan bait syair. Karena mereka kan kemampuan bahasanya bagus, sastranya bagus, ilmu nahwu sorof
diikat dengan bait Alfiyah Ibnu Malik sampai 1000 bait. Isinya ilmu nahu itu, ilmu nahu semua. Yang ada lagunya di YouTube tuh, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki. Pernah dengar tuh? Ya. Ahmadu Rabbillah khairu maliki. Itu lagu pondok itu, di pondok kayak gitu. Itu sampai 1000 bait. Itu ilmu diikat dengan bait syair. Nadham. Kenapa diikat dengan nadham bait syair? Karena orang Arab sukanya itu. Sukanya itu. Itu untuk mengikat ilmu. Karena kalau ilmu nggak diikat kan berceceran di mana-mana, susah ininya. Nah, kita juga bisa saja. Artinya kunci-kuncinya kita ambil gitu. Karena kalau kita tidak buat seperti itu nanti susah untuk diingat. Susah diingat. Dan Masya Allah ternyata hafal makharijul huruf itu akan memudahkan kita saat diantaranya mengingat huruf-huruf ini. Diantaranya. Atau saat kita membahas ikhfa. Ikhfa jauh, ikhfa dekat itu kan. Kalau kita nggak ingat makhrajnya jauh dari mana, dekat dari mana nantinya kan pertanyaannya. Kok ikhfa jauh dari mana emang katanya? Dekat dari mana? Ya, tapi kalau kita sudah tahu ikhfa ini kan huruf nun. Pembahasannya kan nun mati. Oh, berarti dekat dari nun, jauh dari nun. Nah, ketahuan. Mana yang jauh? Koka. Mana yang dekat? Tada. Tada to kan di atasnya lanaro. Nah, gitu. Baik, jadi alif lam syamsiah bisa dikatakan idgham syamsiah. Atau alif lam qamariyah bisa juga dibaca idhar qamariyah. Nah, pertanyaannya kenapa sih istilahnya para ulama dengan qamariyah? Apa arti qamar? Qamar itu bulan. Apa itu syamsiah? Matahari. Kenapa para ulama menggunakan istilah qamar dengan matahari? Bulan dengan matahari, kenapa? Jelas. Iya, karena jelas. Jadi bulan itu kalau purnama jelas, maksudnya alnya jelas dibaca. Sedangkan kalau matahari di siang hari itu nggak kelihatan sama kita, maka lamnya nggak kelihatan. Bisa begitu. Bisa juga saat kalimat qamar dikasih al, ada nggak alnya? Al qamar, ada kan? Kalimat syamsun dikasih al, ada nggak alnya? Nggak ada. Asyams. Bisa saja mungkin dari situ dikasih nama alif lam syamsiah atau qamariyah. Ya. Tapi sebenarnya ilmu-ilmu tajwid seperti ini, ya seperti kita sampaikan, ini baru ada mungkin sekian ratus tahun setelah Rasul meninggal dunia, setelah wafat. Ya. Kalau awal-awal pada masa Nabi, secara ilmu seperti ini belum ada, tapi prakteknya sudah. Jadi praktek duluan daripada teorinya. Kalau kita biasanya teori baru praktek. Kalau zaman Nabi praktek dulu, baru teorinya dibuat sama para ulama itu. Dibuat begitu. Kok bisa begitu ya? Kenapa? Karena Al-Quran datang kepada kita bukan berdasarkan teori, tapi langsung praktek riwayat dari Rasulullah SAW. Allah ngasih tahu ke Jibril ke Rasulullah SAW, Rasul langsung ke para sahabat, langsung praktek. Enggak jelasin dulu, ini hukum nun mati kata Nabi, belum ada saat itu. Arab semua. Iya, belum ada istilah nun mati, mim mati, idgham biguna, bilaguna, nggak ada saat itu. Nggak ada. Makanya kata para ulama, hukum belajar ilmu tajwid apa? Fardu kifayah. Belajar ilmu tajwid fardu kifayah. Tapi membacanya dengan tajwid fardu ain. Kok bisa ya? Membacanya fardu ain, tapi belajarnya fardu kifayah. Kan kata kita nggak mungkin kita tahu mempraktekkan tanpa tahu teorinya. Tapi kenapa teorinya nggak fardu ain? Harusnya kan teorinya fardu ain, prakteknya fardu ain. Kenapa teorinya fardu kifayah, tapi prakteknya fardu ain? Karena Al-Quran datang pada kita praktek duluan, ilmunya belakangan. Kalau prakteknya kan Rasul sudah mempraktekkan, sahabat mempraktekkan, ilmunya belum ada. Nah, kita belajar ilmu dulu kan, baru kita belajar Quran. Beda tuh cara belajarnya. Karena kalau mereka mah nggak perlu abatasa jahahau lagi. Mereka memang sudah bisa mereka makan huruf-huruf mereka semuanya. Iya. Cuma bedanya memang Masya Allah Al-Quran itu dia jadi
ada cara membacanya kalau Al-Quran. Tulisan-tulisan pada saat itu juga pasti banyak tulisan-tulisan. Tapi kan kaedah membacanya berbeda dia dengan Al-Quran yang turun. Ada ikhfanya, ditahannya, panjang sekian, beda-beda tuh. Sangat jauh berbeda. Nah, cara baca seperti ini itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Masya Allah ya, Al-Quran itu Allah turunkan dan Allah ajarkan cara bacanya. Ini keunikan Al-Quran itu. Bahasa Arab kan gak ada guna kan? Iya. Nggak ada, kayak antum aja. Antum. Iya. Nggak ditahan 2 rakaat. Iya. Jadi Masya Allah, kata Allah, yang allamal Ar-Rahman. Ar-Rahman terus allamal Quran. Jadi Allah lah yang mengajarkan Al-Quran. Diajarkan ke malaikat ke Rasulullah SAW, Rasul ke para sahabat ke tabi'in terus sampai ke kita. Jadi Masya Allah, Al-Quran silsilahnya ini dari orang banyak ke orang banyak nggak terputus. Nggak mungkin orang-orang banyak ini nih berbohong, nggak mungkin. Artinya kemudian ternyata kenyataannya Al-Quran nggak ada pada masa itu, mustahil orang banyak itu berbohong sama-sama gitu, bohong jama'i itu nggak mungkin dia. Makanya ini disebut dengan mutawatir. Mutawatir itu artinya diriwayatkan dari orang banyak ke orang banyak. Tidak mungkin orang-orang banyak ini berbohong, nggak mungkin. Kalau sendiri sih mungkin berbohong, bisa dia berbohong. Bilang kan banyak hadis kata Nabi bilang begini, padahal Nabi nggak bilang itu. Dia bilang sendiri yang bilang, oh berarti dia bohong. Tapi kalau orang banyak mustahil mereka bohong berjamaah, nggak mungkin dia. Ini keunikan Al-Quran. Sekalipun hari ini Al-Quran ini banyak di apa istilahnya, nggak dipelajari sama orang, seolah-olah nggak perlu dengan Al-Quran gitu. Kemarin tuh ada orang yang kasihan, dia sekolahnya agama, sekolahnya di Al-Hanif katanya, kan agamanya bagus istilahnya ya. Pas kuliah di UGM ngambil jurusan filsafat umum, udah nggak sholat. Kasihan itu. Maksudnya itu dia untuk kuliah kan biaya gitu, tapi orang tuanya biayain untuk dia tidak sholat gitu. Saya bingungnya itu filsafat itu nanti itu kalau kerja di mana itu ya? Kalau filsafat kalau kerja itu di mana kerjanya? Kalau umpamanya jurusannya elektro, kan jelas kerjanya di mana kan? Itu kalau filsafat tuh kerjanya apa nanti? Pengajar lagi atau apa itu? Pengadilan ke perusahaan atau pengadilan Debat. Iya. Nggak fungsinya buat apa? Musuh kadang saya mikirnya itu. Rocky Gerung. Iya. Berarti kan dia bukan masuk ke perusahaan kan? Nggak masuk ke perusahaan buat. Iya. Jadi iya. Kalau sholatnya masih bagus sih nggak jadi masalah. Banyak orang yang nggak sholat. Bahkan ada orang Indonesia belajar di Mesir, Al-Azhar, jurusan filsafat, sampai 40 hari nggak sholat. Di Indonesia jurusan pesantren. Ada kayak gitu tuh. Iya. Kasihan itu, kasihan. Khawatirnya pas sedang tidak sholat, dicabut nyawanya, itu doang. Dari awal Iya. belajar agama, udah endingnya waktu filsafat. Jadi lebih ke kayak benci Tuhan. Seperti pernah kawan itu cerita, ada kawannya masuk filsafat. Dia buat status di Facebook. Katanya, aku benci dengan Tuhan yang tiap hari ingin disembah. Itu statusnya itu. Aku benci katanya dengan Tuhan yang tiap hari ingin disembah. Kalau yang kemarin itu katanya kita itu jadi mainan Tuhan katanya. Kita itu jadi mainannya Allah. Kata ini ya, murah-murah gitu. Iya. Jadi kita itu katanya disedihkan sama Allah kan, dimiskinkan sama Allah jadi kan. Jadi kayak jadi mainan katanya. Kita jadi mainan Allah katanya. Jadi kayak gitu pikirannya itu, ya setan yang membawa mereka pikiran saya gitu. Jadi tujuan hidup nggak jelas. Dia kesini mau ngapain, mau kemana selanya nggak jelas pikirannya itu. Kasihan. Iya ada, tapi bukan untuk tadi itu dia memikirkan tentang zat Tuhan kemudian sampai nggak sholat itu. Jadi lebih ke meluruskan cara berpikir aja sebenarnya.
Dan ilmu-ilmu kayak gitu, logika itu dia banyak muncul di daerah Irak. Makanya Abu Hanifah madhabnya beda dengan madhab Syafi'i dengan apa? Abu Hanifah itu banyak yang mengkias-kiaskan. Dia itu Abu Hanifah itu kayak apa ini masalah zakat. Kalau madhab Syafi'i diantaranya zakatnya itu dengan makanan setempat kan, dengan beras kalau di Indonesia, atau di sana mungkin di Arab dengan gandum. Ya. Anjing yang bisa. Menegaskan dengan anjing buat pemburuan itu kan. Oh, bisa saya mungkin ya. Gigit. Kalau tidak salah madhab Maliki, kalau tidak situ di antaranya. Ya. Abu Hanifah beda, dia banyak pakai logika. Makanya kadang kalau kita lihat di fikih, itu madhab-madhab fikih itu, ketika Syafi'i dengan Ahmad bin Hambal dengan Imam Malik bersatu, pasti Abu Hanifah beda sendiri dia. Beda sendiri. Dan banyak yang kayak gitu. Sampai guru saya mengatakan, kata dia, nanti saya di akhirat pengen ketemu sama Abu Hanifah. Kata dia, saya mau bilang, kenapa kamu selalu beda dengan yang lain? Kata dia itu. Ya. Karena mau tidak mau orang itu hidup terpengaruh hal lingkungan. Dan lingkungan beliau itu katanya tadi ilmu mantik itu yang ada di situ. Ya mungkin Aristoteles yang satunya ke sana arahnya itu. Ilmu logika. Tapi ilmu logika yang mendukung menambah keyakinan kita ke Allah itu lebih bagus. Tapi kalau menjauhkan, kasihan itu. Bayar duit kan, kuliah kan berjuta-juta itu. Tapi menjauhkan dia dari Allah. Iya, sayang itu. Ya orang tua pasti kecewa banget itu. Kalau anaknya sampai meninggalkan sholat itu. Na'udzubillah. Baik. Sudah selesai Alif Lam ya. Kemudian coba lihat yang latihan berapa? Latihan 5 apa latihan berapa ini? Yang wa amilus solihat. Latihan berapa itu? 4. Ya, di saya latihan 5. Nah, di sini sengaja kita kumpulkan contoh-contoh yang mirip ya. Wa amilu, lu-nya panjang di sini kan? Wa amilu panjang tuh. Tapi ketika ketemu dengan alif lam syamsiah, maka lu-nya jadi pendek. Wa amilus solihat. Wattaba'u juga panjang. Tapi kalau ketemu dengan alif lam syamsiah, langsung wattaba'us syahwat. Fadhuku, ku-nya panjang. Ketika ketemu dengan alif lam qamariyah, maka langsung fadhukul adab. Jadi jangan dibaca wa amilu so, gitu kan? Wattaba'us syahwat fadhuqul adab. Nah, jangan begitu. Kalau ada alif lam, maka langsung masuk ke alif lam. Huruf mad yang sebelumnya ada itu tidak dipakai lagi, tidak dibaca panjang. Ini penekanannya di latihan 4 ya di situ. Baik, masuk ke berikutnya lafzul jalalah. Lafzul jalalah ini istilah buat lafaz Allah. Lafaz Allah. Jadi sebenarnya kalau kita bilang Allah tafhim, Allah enggak tafhim, silakan Allah di sana gitu istilahnya ya. Tapi maksudnya lafzul jalalah. Ya, lafaz Allah. Lafaz Allah ini pertama ditulis agak berbeda dengan yang Indonesia. Kalau di Indonesia di atas lamnya ada gini nih, ada alif berdiri kecil menunjukkan mad. Tapi kalau di Quran cetakan Madinah kayaknya nggak ada kayaknya nih, atau mungkin di Timur Tengah secara umum ya nggak ada di atas lam itu ada begini. Tapi tetap saja di sini kita baca mad 2 harokat. Bismillahi, sekalipun di situ nggak ada alifnya kecil ya, nggak ada. Allahu 2 harokat di situ. Nah baik, lafaz Allah ini terbagi menjadi 2 cara bacanya tergantung harokat sebelumnya. Kalau harokat sebelumnya kasrah, maka lam pada lafaz Allah dibaca tipis. Tipis itu bunyinya a, maka bacanya Bismillah. Jangan Bismillah, tapi Bismillah. Kalau sebelumnya fathah atau dhammah, maka lam dibaca tebal. Tebal itu bunyinya o. Makanya qul huwallah. Itu bedanya di situ. Jadi a itu tipis, o itu tebal. Ini tipis tebal sudah kita kenalkan sejak ada di makhraj ya. A
ha, a, ha, tipis, go, kho, tebal, po, tebal, ka, tipis, jasaya, tipis, do, tebal, dan seterusnya. Nah ini kalau kita bahas di buku ketiga sebelumnya, atau di buku kedua ya, kalau tidak salah di buku kedua. Huruf hijaiyah terbagi, kalau di buku satu kita bagi dua, tipis dan tebal. Di buku kedua kita bagi tiga, huruf hijaiyah terbagi tiga. Ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang tipis dan tebal. Ada yang bisa tipis dan bisa tebal. Kalau masih ingat tuh. Ya, alif yang bisa tipis atau tebal itu alif lam ro. Alif, lam dan ro. Nah, lam khusus adanya di lafaz Allah ini. Kapan dia tipis atau bunyinya a? Kalau sebelumnya kasrah. Kapan dia tebal atau bunyinya o? Kalau sebelumnya fathah atau dhammah. Nah itu. Sama dengan ro juga kan. Ro ada tipis, ada tebal. Nah ada alif. Kapan alif bisa tipis, bisa tebal? Tergantung huruf sebelumnya. Karena alif ini hanya digunakan untuk apa alif? Memanjangkan harokat fathah. Kalau yang fathahnya itu huruf kaf, berarti alifnya itu apa? Tipis apa tebal? Kaf, huruf kaf. Tipis. Tipis, kafir umpamanya kalimat kafir. Tipis kan? Karena hurufnya tipis, maka tidak boleh dibaca al-kafirin. Al-kafirin. Itu tebal jadinya kan? Bunyi kan a kalau tipis mah berarti al-kafirin gitu. Kadang ada orang-orang yang cara baca tipis kelihatan tebal tuh. Kemudian kapan dia dikatakan tebal? Kalau dia sebelumnya huruf tebal seperti nempel di qaf. Qala. Nggak boleh dibaca kala, nggak boleh. Kalau orang Afrika itu dia ko dibaca ka. Ko. Ya lahjah sih mungkin ya, lahjah. Kayak kolam, dia bilang kalam. Ini pernah saya ceritakan kan kisah kolam dan kalam itu ketika kita kuliah dulu. Satu kelas sama orang Afrika dari bukan Tanzania. Lupa saya Afrikanya, Afrika mana itu lupa saya. Nah dia namanya si Thabit, itu orang Afrika itu baru masuk Islam. Mualaf dia itu. Masih muda sih orangnya, hitam gemuk tuh masih ingat saya. Nah, dia itu sedang belajar, gurunya itu namanya Syekh Muhammad Al-Hirsi, orang Somalia. Gurunya ngajar dan beliau pakai pulpen di sini. Di sini ya guru itu bawa pulpen. Nah, saat itu ketika sedang belajar, si Sabit itu yang orang Afrika itu mau minjem pulpen ke gurunya. Kata dia, "Ya Syekh, urid kalam." Kalam itu kan artinya ngomong. Karena di sini kan kelas bahasa. Kata sayanya, sekarang kamu mau ngomong gitu kan, dikiranya kan ngomong. Nanti katanya setelah belajar, nanti kata sayanya nanti ngomongnya. Tapi dia nunjuk-nunjuk terus ke sininya. Enggak taunya itu dia mau minjem pulpen. Dusun sebenarnya dusun sebenarnya kan, murid minjem pulpen ke gurunya. Iya, kayak dusun. Ya ke temennya gitu minjem pulpen mah. Ini minjem pulpen ke gurunya. Minjem pulpen. Iya. Iya, ternyata maksudnya itu kolam, tapi bilangnya kalam. Nah itu, karena beda. Nah ini kalau membaca Al-Quran itu salah. Ko itu dia punya sifat tafkhim, sifatnya kan tebal. Maka bacalah tebal o gitu. Kalau kaf sifatnya tipis, dia bacalah ka, jangan dibalik. Itu kalau Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu juga sama tuh. Orang Aceh kata-kata bisa. Ya, mungkin Aceh, Padang diantaranya kan kalau tidak salah ada kayak gitu. Mungkin Sulawesi gitu nggak tuh. Beberapa daerah di kita, orang itu Abdurrahman. Iya, itu mesti Rahman katanya. Jadi Rahman bukan Rohman. Rajali. Iya. Tapi ini ro ini beda lagi ro. Ini kan ra apa ro? Ra. Ra juga ya. Yang ini namanya punten. Ro berarti sesuai asli itu Palembang. Tapi pas ke sana paling ke Aceh lagi atas Ra mungkin ya. Pak Rajali.
Ya beda-beda tiap daerah ya. Tapi kalau ngaji jangan menggunakan dialek bahasa daerah, jangan. Makanya Masya Allah Al-Quran ini kenapa cara bacanya sama sedunia? Karena ada tata caranya, ilmu tajwid. Kalau kita membaca Al-Quran harus belajar tajwid, belajar makhraj, belajar sifat huruf, dan ini yang menyatukan bacaan sehingga sedunia nggak ada yang beda. Masya Allah. Dibaca sama orang Afrika kayak gitu. Kalau di Arab belajar tajwid juga enggak? Sama. Belajar juga tajwid. Tajwid belajar juga. Kalau bahasa enggak, kalau bahasa bicara di sana. Orang Arab juga kalau nggak belajar mah nggak bisa. Sama. Saya pernah dulu waktu tahun berapa? Tahun 2003 apa tahun 2001 ya lupa saya pas haji itu. Saya di depan Ka'bah itu, ya di pelataran itu ya, di setelahnya itu lagi tilawah. Di pinggir saya orang Arab lagi tilawah, bareng-bareng tilawah. Saya tilawah, dia tilawah. Kebetulan dia tilawahnya itu membaca surah Al-Hujurat. Di ayat 11 itu kan ada bi'salismul fusuk badal iman itu kan. Nakal itu. Ya. Dia bilang bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Saya berhenti ngaji, saya toel dia. Ya akhi, la taqrah kata saya. Iqra bi'salismu. Saya gituin kan, saya ngaji lagi. Pas dia baca bi'sal ismu, nggak mau dia. Mungkin karena saya orang Indonesia kali ya. Nggak mau membacanya bi'sal ismu, saya toel lagi. La taqrah kata saya. Iqra bi'sal ismul fusuq badal iman. Saya ngaji lagi. Sampai 3 kali, nggak mau ngikutin. Pas ketiga itu dia anta hafid katanya, bilang ke saya. Anta hafid katanya. Kamu hafal Quran katanya, bilang ke saya. Ya kata saya untuk itu doang emang nggak perlu hafal Quran, itu kan sudah dipelajari. Artinya orang Arab pun nggak otomatis bisa dia. Kalau nggak belajar ya nggak tahu. Nggak belajar nggak tahu. Belum tentu kita kasih mau Arab. Makanya tetap belajar. Mungkin kita melihatnya kalau orang sudah pakai sorban seolah-olah udah tahu semuanya. Padahal mah mungkin dicium tangannya sama dia. Coba cium tangannya. Panggil Syekh. Padahal tidak pernah belajar. Sorbannya, jenggotnya punya udah mantep nih. Iya. Iya. Tangan. Nyiumnya berkali-kali lagi. Bolak-balik. Ya. Baik, jadi lafaz Allah ini terbagi menjadi 2 cara bacanya ya. Yang pertama disebut tarkik yang tipis itu a bunyinya. Jadi bismillah contohnya sabilillah, jangan dibaca bismillah sabilillah biahdillah yahdillah. Itu sulit di lidah juga kan? Sulit di lidah juga. Gak enak di lidahnya. Tapi untuk sebelumnya fathah dan dhammah khatamallah, enak kan? Fazadahumullah. Seperti itu. Itu cara baca lafzul jalalah. Bisa insyaallah ya, udah. Baik, masuk ke materi berikutnya, yaitu cara berhenti di akhir kalimat. Waqaf. Ini mereview saja, kita sudah biasa sih sebenarnya. Nah, cara berhenti di akhir kalimat ini, kita di sini buat ada 3 cara bacanya. 1, dibaca ha. Ya, dibaca ha. Yang mana yang dibaca ha itu apabila ujung kalimatnya ada tak marbutoh atau ha marbutoh. Ada tak marbutoh itu tak yang bulat tuh. Di sini tidak dilihat harokatnya dia. Pokoknya tak marbutoh aja, mau fathah, mau kasrah, mau dhammah, mau fathatain, kasrah, mau apa? Mau kasratain, mau dhammatain. Kalau ujungnya itu tak marbutoh, maka bunyinya ha. Ar-rajifatu. Gimana bacanya? Ar-rajifah. Wajifatun. Wajifah. Al-hafirati. Al-hafirah. Khosiratun. Khosirah. Ini bacanya ha. Sama dengan namanya ha marbutoh. Apa ha marbutoh? Ya ha ini. Alaihi ini contohnya. Alaihi. Gimana cara berhentinya? Alaihi. Biamrihi. Biamrih. Nah gitu. Jadi untuk yang tak marbutoh dengan hak marbutoh ini cara bacanya ha. Yang kedua dibaca sukun. Kapan itu? Apabila lihat kalau ini kaitan dengan harokatnya ini tanda bacanya. Apabila pertama akhir hurufnya sukun, maka dibaca sukun. Yang kedua harokat. Harokat ada berapa? 3. A I U.
Apabila dia aiu ujungnya. Apabila tanwin, berarti sukun aiu tanwin. Hanya saja tanwin di sini cuma dua yang diambil. In sama un. Kasratain dengan dhammatain. Fathatain nggak masuk di sini. Apabila ujung kalimatnya harokatnya aiu, kemudian ada tanwin inun, ada sukun, maka dia dibaca sukun. Kuwirot, ya kuwirot bacanya. Al-jahima, gimana bacanya? Al-jahim. Al-ghaibi dibaca al-ghaib. Mungdiru, mungdir. Rasulin, rasul. Rajulun, rajul. Nah gitu. Yang terakhir dibaca panjang dua harokat. Ini ada dua kondisi ya kita tulis di sini. Yang pertama adalah apabila dia tanwin fathatain. Disebut dengan apa namanya? Mad iwad. Gulaman. Gimana jadinya? Gulama. Dua harokat. Panjang dua harokat. Nasyan. Nasya. Rutoban. Rutoba. Syai'an. Syai'a. Jabbaron. Jabbaro. Ainan. Aina. Gitu. Panjang dua harokat. Sebut dengan mad iwad. Yang dipanjang dua harokat juga dibaca dua harokat itu apabila ujungnya huruf mad. Mad tabi'i. Ya. Mad itu apa? Fathah ketemu alif, kasrah ketemu ya, dhammah ketemu waw. Apabila ujungnya seperti itu, maka panjangnya dua harokat. Untuk alif kondisinya ada dua. Ada alif yang lurus, seret, alif lurus. Ada alif yang kayak iya, alif bengkok. Ya. Waduha ha. Panjangnya berapa harokat? Dua. Alifnya alif apa itu? Lurus apa bengkok? Ya. Walituj za. Ini juga panjang. Ini juga alif nih. Fatah sya. Ya kan? Ini alif apa? Iya. Ya. Jannati kasrah ketemu ya. Ayati kasrah ketemu ya. Amilu dhammah ketemu waw. Ini semuanya mad tabi'i ini. Apabila ujungnya seperti ini, maka panjangnya dua. Wasyamsi waduhaha. Dua aja tuh ujungnya. Walitujza fatakhsha jannati ayati amilu. Ini antara fatakhsha dengan jannati ujungnya mirip-mirip. Bedanya apa? Mana iya, mana alif bengkok? Fatakhsha mana? Alif. Kalau jannati? Ya, dari mana taunya? Kasroh sama Harokat sebelumnya. Karena hurufnya ngikutin harokat. Kalau harokat sebelumnya fathah, di sini kan fathah sya. Fathah kan? Berarti di situ apa? Alif. Kalau jannati ti kasroh. Berarti setelahnya iya. Jadi ngikutin harokat setelahnya. Harokat sebelumnya. Kalau sebelumnya kasroh, berarti pasangan kasroh mah iya. Kalau sebelumnya fathah, berarti pasangan fathah alif. Udah selesai sampai di situ. Sudah selesai, masuk ke hukum. Tapi kita ngaji dulu ya, biar dapat Qurannya. Insyaallah hukum pekan depan kita selesaikan. Baik, kita tilawah dulu sampai di halaman berapa? Punten. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Halaman 57. Oh, Ali Imran ya. 56 Berapa? 42 Ayat 42. 46 nih. 46. Baik, coba kita cek ayat di atas sebelum kita baca ya. Ayat berapa itu? 46 46 ya. Wa yukallimun nas. Wa yukallimun nas. Alif lamnya apa? Hamzah.
Ada nun bertasdid. Tuh, berarti hukumnya hukum tasdid di sini. Ditahan tidak? Ditahan. Fil mahdi, al mahdi alif lam apa? Qamariyah. Ciri yang mudah itu apa? Samsiah qamariyah. Tasdid sebenarnya. Wakah la lau. Nah, kalau berhenti di kahla gimana? Kahlan. Kahla gitu. Madiwad ya. Wa minas solihin, as-solihin alif lam apa? Samsiah. Soknya mantubi lihin madarin yesus. Begitu. Ada sukun nggak di sini? Ada tuh ya. Wa yukallimun nasa fil mahdi. Nah, sukun. Tadi cara baca sukun gimana? Ada dua. Mengalir, tidak mengalir. Hak masuk mengalir apa enggak? Mengalir. Berarti tidak boleh dibaca fil mahdi. Mahdi. Harusnya fil mahdi wa kahla. Jadi tidak wa kahla. Jadi mengalir. Kita harus apa sih, harus refleks lah ya. Mana yang mengalir, mana yang tidak mengalir. Baik, ayat berikutnya kita fokus dengan yang sukun dulu aja. Qalat, mengalir tidak? Ya. Secara suara dia tidak mengalir kan, masuk ke huruf syiddah, tapi dia ada suara ada nafasnya keluar. Qalat harus ada tuh. Jangan kosong, jangan qalat rabbi, itu kosong ada apa-apa. Salah. Qalat rabbi. Ya. Jangan qalat te. Ya. Qalat. Karena dia tak, maka te dulu. Habis te baru ada ujungnya. Qalat. Ya. Baik, ada yang sukun yamsasni. Yam. Mim. Mengalir tidak? Mengalir tetap dia. Sas mengalir tidak? Mengalir. Berarti walam yamsasni sasni. Jadi jangan sasni itu. Makanya caranya itu dia jangan dilepas sasni. Ya, jangan sasni itu dilepas tuh. Kalau dilepas pasti akan muncul mantul. Ya. Pertama mim di sini dengan sin kan? Walam yamsasni gitu. Cara bacanya. Baik, ada lagi yang sukun yakhluqu. Kho jangan, tapi kho mah jarang-jarang ya, bunyi mantul jarang-jarang. Ya kho jangan jarang-jarang. Ya khluqu, tapi mungkin aja saja yang ini. Tapi ini dia mengalir yakhluqu. Amron fayaqulukun fayakun ya. Ayat berikutnya ada enggak yang sukun? Wa al-kitab, lam di sini. Wa yu'allimuhul hati-hati. Ya. Dia harus mengalir. Wa yu'allimuhul kita ya. Kalau kaf di sini gimana kaf? Hik. Kaf dengan ta tidak boleh kosong. Dia harus ada ujungnya. At dengan ak. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau adzan. Ya, sekalipun ya ada hamasnya. Kalau di Al-Qur'an ini wajib dibaca. Sekalipun mungkin kalau di hadis atau yang lain nggak perlu dibaca, yang penting orang paham. Allahu akbar gitu tanpa ada kehnya. Tapi kalau baca Quran kita harus mengikuti aturan. Salah satunya adalah membaca sesuai dengan sifatnya. Kalau kaf dia memiliki sifat hamas. Ya gitu. Baik, khawatir nggak cukup waktunya, kita langsung satu-satu aja. Satu ayat. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Min hamdihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. Ya. Wa yukallimunna gunnah masih ada Alif lam dulu. alif lam samsiah na matabi fil alif lam qamariyah wa kahla
wa kahlau idgham bi gunnah wa minas so alif lam samsiah so mad tabi'i lihin mad alil sukun. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله. Coba tadi jangan berhenti di walad, coba kuatkan nafasnya biar satu nafas sampai basyar. Oh Ya. Qalat Rabbi, ini Qurannya biasa Ya. yang Indonesia. Qalat Rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Idza qada amran. Kurang panjang. Doanya kurang panjang. Idza qada amran fa inna. Rongnya kurang ditahan. Rong ditahan, ikhfa. Amron. Idza qada amran fa inna ma Inna ditahan. Idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Ya. Masih ingat yang ditahan ada berapa? Yang ditahan gunah. Semuanya ada berapa jumlahnya? Ada. Coba di hukum nun mati 3, ikhfa hakiki, iklab dengan idgham bi gunnah. Di mim mati 2, idgham syafawi dengan ikhfa syafawi. Berarti ada 5 tuh. Tambah tadi itu gunnah musyaddadah. Ada 6. Itu yang ditahan. Lanjut. Qoma tabi'i la, ini la qalat idgham bi gunnah ya? Yang mana? Oh enggak ya? Idghamah nun mati. Ini enggak ada nun mati. Qoma tabi'i rabbi anna guna musaddada matobi'i yaku matobi'i li matobi'i waladu idgham bi guna lam idhar safawi yam idhar safawi ni matobi'i kho matobi'i kadza matobi'i kadzaliki lam jalalah tafhim. Tafhim tak? Killah apa killah? Oh ya, takillah mad jalalah tarkik ya khluqu ma matobi'i yasha mad wajib mutasil. Idza matobi'i qada mad jaiz munfasil. Amra ihfa hakiki. Oh itu ya idhar safawi. Ra ihfa hakiki inna ma guna musaddada ma matobi'i yaku matobi'i lahu matsilah sugro ku ihfa hakiki fayakun mad adil sukun. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil. Ya. Wa ya'alumul al-lam qamariyah kitaba matobi'i wal ablam kalilam qamariyah hikmata wal tawra alif lam samsiah ra matobi'i wal injil alif lam qamariyah injil ifa hakiki injil ya ifa hakiki injil matahari sukun. Ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rasulan ila bani Israil anni qad hiktukum bi ayatim ditahan. anni qad hiktukum bi ayatim mir rabbikum anni ahluku lakum minat-tini kahai'atit tayri fa'anfuhu fihi fayakunu tayra. Ulang, fayakunu. Anni Kepanjangan. Fayakunu tayram di situ ya. fayakunu tayram bi isnillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi isnillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhirun Wama. fi buyutik. Jangan diibtida di situ. Kalau bisa berhenti di situ. Wa nabi hukum, coba kuat nggak? Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Ing dengan kung ditahan tuh. In kuntum mu'minin. Tum ditahan. 3 ditahan. In kuntum mu'minin. Ya, cukup. Lanjut dulu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa musaddiqal lima baina yadayya minat taurati wa liuhilla lakum. Lanjut pendekin. Wali uhilla lakum. Wa musaddiqal lima baina yadayya minat taurati wa liuhilla Wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum. Cukup, lanjut aja, lanjut ke depan. Alaikum. Di ayat Itu ada alaikum, ada jim nggak? nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Di situ nggak ada. Nggak ada jim di atasnya. Nggak ada. Terus ada apa? Kosong. Kosong. Oh iya. Di sini ada jim di saya. Bisa lanjut aja langsung. Wajib tukum. Wajib. Jadi dari mana ini? Langsung. Wajib ya. Wah. Wajib tukum bi ayatim mir rabbikum wattaqullaha wa atiun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Oh, mad al sukun panjangin. Fa'budu. Hada siratum mustaqim. Ya. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله washhad bi anna muslimun. Ya. Ini perkataan siapa? Hawariyun ini. Hawariyun itu artinya menurut Nabi Isa, kata dia,
amanna billah, kami beriman ke Allah, washhad, dan saksikanlah, bi anna muslimun, kami muslim. Jadi ternyata muslim, bukan Kristen. Jadi kalau mereka mengatakan agama Nabi Isa Kristen, itu dari mana dalilnya ya? Mereka bilang di sini muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna wattaba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya. 5. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافئك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Ini kisah tentang Nabi Isa ya. Nabi Isa itu di ayat berapa? 50 ya? Ayat 49. Wa rasulan ila bani Israel. Berarti Nabi Isa hanya diutus kepada siapa? Bani Israel saja. Jadi kalau ada di dunia orang menjadikan Nabi Isa sebagai nabinya umpamanya, nggak nyambung, karena Bani Israel itu hanya ada di Palestina saat itu saja. Jadi kalau orang Indonesia tiba-tiba jadi Kristen, sebenarnya jaka sembung, sebenarnya nggak nyambung, ya, karena bukan Bani Israel. Makanya mereka Allah katakan dolin itu tersesat di situ diantaranya. Mereka tersesat. Baik, kita tutup dulu ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.